Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 26 Agustus 2023. Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq. Dan saya Nur Hasanah. Beragam informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, Presiden Joko Widodo bersama Ustadz Kondang Adi Hidayat, para alim ulama serta ribuan masyarakat menghadiri haul kedua almarhum Haji Anif bin Haji Gurangsah di Masjid Al-Musannif kemarin. Kedatangan Jokowi disambut ribuan masyarakat yang sebelumnya telah memadati masjid untuk menghadiri acara ngaji bareng Ustadz Adi Hidayat dan dilanjutkan dengan melaksanakan sholat Jumat. Setelah melaksanakan sholat Jumat, Jokowi langsung menuju lokasi makam di depan makam Haji Anif. Jokowi terlihat duduk berdoa didampingi Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rejeksa, Rahmat Shah, dan Ustadz Hadi Hidayat. Pihaknya mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Presiden yang sudah datang untuk ikut mendoakan almarhum. Begitu juga dengan ribuan masyarakat yang sudah hadir dan mendoakan almarhum. Sapan akrab Wagubsu lebih lanjut, Ijek mengatakan suatu kebahagiaan yang luar biasa bahwa Presiden Jokowi bisa menyempatkan diri berziarah ke makam almarhum orang tuanya di sela-sela kunjungan kerja di Sumatera Utara. Atas nama keluarga, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jokowi. Semoga ikhlasan Bapak dan semua orang yang berziarah serta mendoakan almarhum hidup tenang di sisi Allah, mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah bahwa semuanya ini kebahagiaan buat kami keluarga dan memang memberikan ya anak juga dan Pak Presiden juga diberikan balasan yang berlipat ganda karena bahagianya kami dan umat jamaah semua masyarakat juga senang kedatangan Presiden. Pemirsa, ribuan umat muslim memadati halaman Masjid Al-Musannif yang berlokasi di Jalan Cemara, Desa Sampali, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang kemarin. Ustadz Adi Hidayat dalam ceramahnya mengatakan kalau iman ingin kuat, ingin mantap harus yakin tanpa ragu terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin merupakan amalan hati, kalau sudah sampai hati maka itu akan jadi komitmen. Saat iman sudah sampai hati, yang tadinya susah pun akan jadi gampang. Amalan yang tadinya tidak disukai jadi mudah dikerjakan. Saat iman belum masuk ke hati akan susah mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebaliknya, bila imannya sudah di hati, ketentuan apapun akan mudah dijalankan. Karena itu, bila iman kita ingin mantap, meski yakin dengan semua ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan pernah ragu. Cara untuk mengasah agar iman kita jadi kuat, kerjakanlah segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Almarhum Haji Anif meninggalkan peradaban, tradisi dan nilai-nilai baik yang sejalan dengan nafas Islam. Lebih lanjut, ia menilai sosok almarhum Haji Anif punya legasi. Beliau bukan meninggalkan gedung dan fasilitas bagi kepentingan publik, tapi almarhum meninggalkan peradaban, meninggalkan tradisi, meninggalkan nilai-nilai, dan apa yang dilakukannya ini sejalan dengan nafas Islam, yakni kasih sayang itu sendiri. Ketua Panitia Haji Sugeng Wanto mengatakan kehadiran ribuan umat muslim di Masjid Al-Musannif untuk mendengarkan ceramah Ustadz Kondang Adi Hidayat dalam rangka memperingati haul kedua almarhum Haji Anif bin Haji Gurangsah. Dalam rangka haul yang kedua almarhum Dada Bapak Haji Anif bin Haji Gurangsah sudah dimulai dari malam Jumat kita pengajian rutin, yasinan, ya kirim doa. Baru kemudian kita subuh berjemaah diisi tausiah oleh Al-Ustadz Profesor Dr. Azhari Akmal Tarigan. Lalu kemudian ada program pasar Jumat yang sudah rutin, program dari Masjid Al-Musannif. Kemudian ada khataman Al-Quran oleh para santri. Kemudian juga ada santunan anak-anak yatim. Dan puncaknya adalah ngaji bareng bersama dengan Al-Ustadz Dr. Haji Adi Hidayat LCMA yang luar biasa. Hampir 10.000, saya pikir lebih masyarakat dan kaum muslimin berbondong-bondong untuk hadir sebagai bukti cinta kepada almarhum Dada dan juga ingin mendengar kajian dari Ustadz kita.
Almarhum Haji Anif sendiri banyak dikenal di masyarakat atas kebaikannya melalui Yayasan Haji Anif yang didirikannya sejak tahun 2000. Ia kerap menyalurkan sejumlah bantuan untuk agama dan pendidikan. Hingga saat ini, yayasannya masih dilanjutkan oleh keluarga, termasuk Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajesyah. Dan saat ini tengah membangun 99 masjid dan pesantren sesuai amanah atau mimpi almarhum. Hingga hari ini sudah 35 masjid terbangun di berbagai daerah di Sumatera Utara dan di luar Sumatera Utara. Selain meresmikan sejumlah proyek strategis di Sumatera Utara, Presiden RI Joko Widodo menyempatkan berziarah ke makam tokoh masyarakat Haji Anif yang merupakan orang tua Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajesyah. Setelah melaksanakan sholat Jumat di Masjid Musannif di Komplek Cemara Asri, Presiden RI Joko Widodo didampingi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara menyempatkan mendatangi makam tokoh masyarakat Sumatera Utara, Haji Anif yang berada di kawasan Masjid Musannif Komplek Cemara Asri di Medan. Di depan makam tersebut, Presiden Jokowi terlihat memanjatkan doa bersama Ustadz Hadi Hidayat. Haji Anif sendiri merupakan ayah kandung Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajesyah yang wafat pada tahun 2001 lalu. Usai melaksanakan ziarah makam, Presiden Jokowi langsung meninggalkan area makam dan menyempatkan diri bertemu masyarakat sekitar masjid yang sudah menantinya sejak pagi hari. Sebelum kunjungan kedua Presiden Jokowi ke Sumatera Utara dalam tempo 1 bulan ini, pada pekan lalu Jokowi menghadiri kegiatan Muhammadiyah dan GMKI serta bertemu pedagang di Pasar Sukaramai Medan. Pada hari ini, Presiden juga bertemu pedagang pasar di Kota Binjai dan meresmikan sejumlah proyek Kementerian PUPR. Pemirsa, terkait wacana pembubaran KPK, Presiden Republik Indonesia mengambil langkah tegas. Joko Widodo akan melakukan evaluasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Saat meninjau pasar tradisional Brahrang di Kota Binjai, Presiden Joko Widodo menanggapi dengan santai dan tegas soal wacana pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Pernyataan itu dipaparkannya usai berinteraksi dengan pedagang di pasar tradisional Brahrang, Kota Binjai, Jalan Gatot Subroto, Medan, Jumat siang. Dengan pengawalan ketat, Joko Widodo mengitari setiap ruas-ruas pedagang sambil membagikan bantuan langsung tunai dan sembako untuk pedagang. Peninjauan pasar tradisional ini dilakukannya usai pulang dari kunjungan kerjanya di Afrika. Secara tegas, Presiden Joko Widodo juga menyebutkan Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga yang bagus. Sistemnya sudah bagus dan tiap bulan ada operasi tangkap tangan atau OTT. Jokowi juga menyampaikan bahwa setiap lembaga memang masih ada kekurangan dan kelebihannya. Namun itu menjadi perhatian dan harus ada perbaikannya atau evaluasi. Ya lembaganya kan bagus. Sistemnya sudah bagus. Ya masih ada yang perlu dievaluasi, perlu diperbaiki. Saya kira semua lembaga pasti ada kurangnya, itu yang harus diperbaiki, harus dievaluasi. Ratusan warga datangi perusahaan pabrik minyak kelapa sawit milik PT Multi Agro Sumatera Jaya karena lingkungan pemukiman dicemari oleh polusi udara dan limbah cair oleh pabrik tersebut. Sambil membawa sejumlah spanduk, ratusan massa aksi datangi PMKS PT MASC yang beroperasi di tengah pemukiman warga di Dusun Huta Godang, Desa Pulo Dogom, Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Sambil berorasi, warga menuntut perusahaan segera hentikan pembakaran janjangan kosong serta pencemaran limbah cair yang mengakibatkan ikan di Sungai Aikanopan banyak mati. Salah seorang tokoh masyarakat, Rojali Panjaitan, mengatakan abu dari sisa pembakaran janjangan kosong telah menyelimuti pemukiman warga, membuat masyarakat khawatir atas kesehatan pada saluran pernapasan warga, terutama anak-anak dan orang tua.
Kami Pak dari masyarakat Pulau Dogom khususnya Dusun Sukajadi Utagodang. Pada saat ini kami melaksanakan aksi damai yang mana kami menolak dioperasikannya tungku bakaran janjangan kosong kelapa sawit. Karena dengan dioperasikannya ini abu dari asap tersebut turun menyelimuti yaitu Dusun Utagodang sehingga masyarakat resah. Ini dilakukan belakangan ini. Manajer PMKS PT Multi Agro Sumatera Jaya, Isaf Siregar menjelaskan bahwa beliau tidak dapat memenuhi tuntutan warga dan harus ada persetujuan dari pemilik perusahaan yang akan mengadakan rapat dengan anggota DPRD dengan pejabat instansi terkait bersama perwakilan masyarakat pada bulan September mendatang. Sudah saya sampaikan sesuai dengan apa yang saya utarakan tadi. Jadi hari ini belum ada keputusan dari pusat. Kita menunggu mereka lagi rapat dengan saham. Nanti sesudah itu ada pertemuan dengan Pemda ataupun aparat pemerintah bersama dengan DPR. Adakan semacam katakan dulu kesepakatan bersama di mana hasilnya yang diikuti oleh tim Pemda, DPR, kemudian pihak perusahaan dari pusat kait pertemuan ini. Ironisnya, pada saat rapat pertemuan warga dengan perusahaan pada 14 Mei lalu di kantor desa, justru 15 Mei 2023 perusahaan melakukan pembakaran janjangan kosong. Pemirsa, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sergai, Fritz Weki Damanik menyampaikan sebanyak 5 kecamatan serta 11 desa dan 134 rumah rusak berat dan ringan yang terdampak bencana puting beliung. Bencana angin puting beliung yang melanda sebagian wilayah Serdang Bedagai berdampak pada kegiatan warga yang terkena bencana menjadi terkendala. BPBD mengatakan Serdang Bedagai sebanyak 5 kecamatan yang terdampak yakni Kecamatan Seirampa meliputi Desa Pematang Perlintaan dan Seirejo, Kecamatan Tebing Tinggi meliputi Desa Payalombang, Kecamatan Bandar Kalipah meliputi Desa Bandar Tengah, Kayu Besar, Gelamsei Serimah, dan Desa Juhar. Kecamatan Tanjung Beringin meliputi Desa Tebing Tinggi, Mangga II, dan Desa Nagur, serta Kecamatan Tebing Syah Bandar meliputi Desa Payapinang. Sementara itu jumlah rumah yang terdampak sebanyak 134 yang meliputi rusak berat sebanyak 74 rumah dan rusak ringan sebanyak 60 rumah. Kepala BPBD Serdang Bedagai, Fritz Weki Damanik mengatakan, bencana angin puting beliung yang terjadi beberapa hari yang lalu disebabkan oleh cuaca yang buruk. Dihimbau kepada warga untuk waspada karena potensi cuaca buruk masih akan terjadi. Pemirsa, aksi pemalak alias praktik pungutan liar terhadap para supir di kawasan industri modern 2 atau KIM 2 yang viral di media sosial berhasil ditangkap Polres Pelabuhan Belawan. Hasil integrasi dan pelaku telah melakukan aksinya di kawasan industri modern selama 4 tahun dan hasil tes urin positif pengguna narkoba. Pelaku yang diamankan adalah Franky Simamora, warga Martobung, Kota Medan, terlibat pungutan liar terhadap sopir truk di kawasan industri modern yang viral di media sosial. Pelaku ditangkap tim Satuan Polres Pelabuhan Belawan dari kediamannya. Pelaku diamankan mengaku sebagai anggota Serikat Pekerja Seluruh Indonesia meminta uang sebesar Rp20.000 terhadap para supir yang baru keluar bawa barang dan melakukan bongkar muat di kawasan industri modern. Menurut Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Joshua Tampu Bolon mengatakan aksi pungli ini viral di media sosial. Tim dengan cepat melakukan penangkapan sesuai dengan ciri-ciri video viral tersebut. Aksi pungutan liar ini dilakukan pelaku sudah hampir 3 tahun setelah mengalami kecelakaan motor yang mengakibatkan kaki kanannya harus diamputasi. Pemeriksaan lanjut hasil tes urin pelaku positif pengguna narkoba. Dalam kasus ini, Polres Pelabuhan Belawan masih menyelidiki lanjut kasus pungutan liar di kawasan industri modern. Sejumlah pelaku yang terlibat aksi pungli tersebut dikarenakan sudah meresahkan para supir.
Pemirsa, Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rejeksa menghadiri ngaji literasi di Masjid Musanif Jalan Cemara Medan. Acara ini diisi dengan bedah buku Dadak Tidak Pernah Pergi, Mengabdi untuk Mengabdi, sekaligus menjadi rangkaian launching buku yang mengisahkan perjalanan hidup almarhum Haji Anip. Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rejeksa yang juga menjadi bagian dari tim redaksi menyampaikan kisah terbitnya buku Dadak Tidak Pernah Pergi. Buku ini menurutnya adalah mimpi almarhum Haji Anip yang sebelumnya hanya untuk motivasi bagi anak, cucu keturunannya kelak. Para rekan sejawat Haji Anip, ayahanda dari Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rejeksa menyatakan almarhum benar-benar belum pergi. Meski sudah 2 tahun berpulang, amal dan kebaikan almarhum masih hidup menyala di relung hati. Sebagai narasumber, Rektor UIN Sumatera Utara, Profesor Dr. Nur Hayati, memberikan kesaksian atas kebaikan Haji Anip yang masih membekas kuat bagi dirinya. Di saat masa terpuruk dalam hidupnya, Haji Anip menguatkan Nur Hayati agar optimis mampu keluar dari masa krisis. Waktu itu suaminya, Profesor Nu Ahmad Fadil Lubis, Rektor UINSU, baru saja meninggal. Pihaknya datang ke Dadak panggilan ayah Haji Anip dalam kondisi frustasi waktu itu. Saya menghadap almarhum. Haji Anip kemudian bertanya sebabnya, lalu memberi motivasi yang menguatkan jiwa rektor perempuan pertama di UIN Sumatera Utara ini. Jawaban Haji Anip waktu itu di luar dugaan Nur Hayati. Pihaknya menyarankan Nur Hayati untuk terus berjuang dan jangan pernah mengeluh. Selekas dari perjumpaan itu, Nur Hayati pun kemudian bangkit dari keterpurukannya. Ia berjuang meraih gelar profesor hingga saat ini menjadi rektor UIN Sumatera Utara. Nur Hayati menilai Haji Anip telah menjadi sebaik-baik manusia. Almarhum menjadi manusia yang khairun nas anfahum linnas, bermanfaat bagi siapapun. Banyak lagi cerita lain saat beliau memutuskan untuk membangun gedung perkuliahan di UINSU, USU, dan lain-lain, termasuk sekolah di kampung-kampung. Prinsip beliau adalah kalau bersedekah, harta kita akan bertambah, bukan berkurang. Standby. Pemirsa, Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rejeksa bersama salah satu penerbit terkemuka meluncurkan buku tentang sang ayahnya berjudul Dadak Tidak Pernah Pergi, Mengabdi untuk Mengabadi, kemarin di Medan. Ijek sapaan akrab Musa Rejeksa menyampaikan buku ini Dadak Tidak Pernah Pergi, mengambil jejak dari buku sebelumnya berjudul Hidup Ikhlas Tanpa Tipu Muslihat. Buku tersebut mengulas tentang jejak kebaikan yang ditinggalkan sang ayahnya Haji Anip atau yang kerap dipanggilnya Dadak. Buku ini bentuk kenangan manis bersama orang-orang terdekat serta nasihat berharga bagi anak, cucu, keturunannya dan mudah-mudahan untuk semua yang membaca. Penulis buku Dadak Tidak Pernah Pergi, Gus Dofir mengisahkan kesannya selama menulis buku tersebut. Beliau ini ibarat laboratorium. Jadi seperti saya melakukan penelitian dan wawancara banyak orang dan tidak ada habis-habisnya mengisahkan kebaikan. Pria yang juga pengasuh pondok pesantren Luhur Baitul Hikmah ini mengaku banyak belajar dari penulisan buku Dadak Tidak Pernah Pergi. Pihaknya belajar dengan beliau banyak hal keteladanan, perjuangan hidup, keteguhan prinsip, serta sedekahnya menolong pada banyak orang. Almarhum Haji Anip katanya meninggalkan peradaban, tradisi dan nilai-nilai baik yang sejalan dengan nafas Islam, yakni kasih sayang itu sendiri. Tidak kalah penting, almarhum punya legasi. Beliau juga bukan meninggalkan gedung, tapi meninggalkan peradaban, tradisi, nilai-nilai dan apa yang dilakukannya sejalan dengan nafas Islam. Peninggalan beliau lebih banyak daripada yang kami tulis ini. Almarhum Haji Anip lebih luas dari yayasannya, lebih hebat dari yang dikenal. Acara peluncuran disertai dengan pembahasan buku menghadirkan Musa Rejeksa sebagai pembicara kunci keynote speaker, Gus Dofir, Rektor UINSU Nur Hayati, serta GM Alex Media Wahyu Raharjo.
Dua orang paskibraka tingkat nasional dan provinsi yang mengikuti pengibaran bendera Sangsaka Merah Putih pada peringatan Hari Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia dari utusan Kabupaten Mandailing Natal kembali ke kampung halaman. Pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal menyambut dua anggota paskibraka tingkat nasional dan paskibraka tingkat provinsi Sumatera Utara utusan dari Mandailing Natal. Kedua putra daerah tersebut mengikuti pengibaran bendera Sangsaka Merah Putih di Istana Negara dan di Provinsi Sumatera Utara. Kedua siswa tersebut atas nama Nabila Batara Lubis, siswa sekolah menengah atas plus 2 Penyambungan yang bertempat tinggal di Kecamatan Penyambungan. Ia berhasil mengikuti pengibaran bendera di Istana Negara, utusan dari Provinsi Sumatera Utara. Sementara Apria Cantika, siswa SMA 1 Sinunukan bertempat tinggal di Kecamatan Sinunukan, utusan Kabupaten Mandailing Natal, paskibraka tingkat Provinsi Sumatera Utara. Bupati Mandailing Natal Muhammad Jakfar Sukhairi Nasution mengatakan, prestasi gemilang ini sudah 2 kali berturut-turut perwakilan putra-putri Mandailing Natal sebagai utusan untuk mengibarkan bendera merah putih di Istana Negara dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Diharapkan Kepala Dinas Pendidikan Olahraga Dispora Mandailing Natal dapat meningkatkan dan mengembangkan putra-putri kita agar setiap tahun ada perwakilan di Istana Negara. Pemirsa, menyalurkan bakat generasi muda dan sebagai upaya menangkal aksi kriminalitas tingkat remaja dengan memberi wadah berolahraga, Desa Sukamakmur gelar pertandingan turnamen sepak bola. Support kegiatan positif remaja, Camat Deli Tua dan Kepala Desa Sukamakmur memfasilitasi kegiatan olahraga di lapangan SSB Bintang Terang, Jalan Purwo, Desa Sukamakmur Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang pagi tadi. Kegiatan olahraga yang diikuti para remaja ini diantaranya pertandingan sepak bola tingkat remaja atau pelajar. Saat menghadiri langsung pembukaan Champion Sukamakmur Cup 1, Camat dan Kepala Desa turut melakukan kick-off sebagai mulainya babak pertama Champion Sukamakmur Cup 1. Pertandingan sepak bola tingkat remaja ini diikuti dari masing-masing regu usia 10 tahun, 12 dan 15. Pada sesi pertama, tim Bintang Kejora melawan tim Sejati Pratama dengan skor 0-0. Sesi kedua dilanjutkan oleh tim NSP melawan Andrespa dengan skor 3-0 dan disusul tim Bintang Marendal melawan Patriot. Kepala Desa Sukamakmur Syahril mengatakan salah satu tim sepak bola binaan Desa Sukamakmur seperti SSB Bintang Kejora telah berhasil melahirkan pemain-pemain unggul dan telah mengikuti Liga Nasional. Apalagi sekarang ini banyak yang kita lihat seperti perkembangan narkoba. Camat Deli Tua Muhammad Taufan menjelaskan pertandingan sepak bola ini digelar sebagai salah satu sarana olahraga untuk mengurangi kenakalan remaja. Diharapkan kepada pemerintah daerah lainnya dapat mendukung masyarakat dengan memberi fasilitas olahraga berupa ruang terbuka hijau yang saat ini semakin sempit akibat perkembangan pembangunan di perkotaan. Jaksa Agung Muda Pidana Umum Dr. Fadil Zumhana mengunjungi situs budaya Toguan Nagodang di Desa Salawan Tonga-Tonga, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kabupaten Samosir. Sementara situs budaya Toguan Nagodang tersebut diperkirakan telah berusia 200 tahun. Kunjungan istimewa Jaksa Agung Muda Pidana Umum Dr. Fadil Zumhana ke Desa Salawan Tonga-Tonga, Kabupaten Samosir dalam rangka mendukung kearifan lokal budaya Batak di Bius Salawan Sitoluhai Horbu dalam penegakan hukum lebih mengedepankan restoratif justice. Desa Salawan Tonga-Tonga yang dikunjungi Jampidum bersama rombongan ada memiliki situs budaya Toguan Nagodang. Menurut tokoh adat Bius Salawan Sitoluhai Horbu, situs budaya Toguan Nagodang ini dahulu digunakan para raja Bius Salawan Sitoluhai Horbu, tempat untuk menyelesaikan sengketa warga secara adil dan berkeadilan. Sementara untuk lebih memahami lebih dalam implementasi sistem restoratif justice dengan kearifan lokal pada budaya Batak di Bius Salawan Sitoluhai Horbu,
lembaga adat menampilkan drama tentang penyelesaian sengketa warga yang dilakukan oleh Raja Bius Salwan Sitolu Hai Horbu secara adil di tempat situs budaya Toguan Nagodang. Ketua Lembaga Adat Bius Salwan Sitolu Hai Horbu, Esman Simbolon mengatakan, situs budaya Toguan Nagodang yang sudah berusia 200 tahun ini dahulu digunakan oleh para leluhur sebagai tempat untuk menyelesaikan permasalahan warga secara adil. Penyelesaian permasalahan warga oleh para Raja Bius Salwan Sitolu Hai Horbu di situs ini didominasi tentang sengketa lahan yang berujung penganiayaan. Jampidum Kejaksaan Agung Dr. Fadil Zumhana mengatakan, melihat kearifan lokal pada budaya Batak dalam menegakkan hukum lebih mengedepankan restoratif justice. Budaya yang memiliki kearifan lokal melalui tokoh adat diharapkan restoratif justice menjadi tradisi dalam menyelesaikan perkara di luar pengadilan. Selain meresmikan situs budaya Toguan Nagodang menjadi monumen restoratif justice Jaksa Agung Muda Pidana Umum, Dr. Fadil Zumhana memberikan surat penetapan penghentian penuntutan berdasarkan restoratif justice kepada seorang warga. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Kabupaten Labuhan Batu menetapkan sementara bakal calon legislatif Bacalek DPRD Kabupaten Labuhan Batu sebanyak 583 bacalek pada 18 Agustus kemarin. Terkait hal ini, KPUD Labuhan Batu menunggu tanggapan masyarakat serta masukan calon sementara Bacalek DPRD Kabupaten Labuhan Batu. Setelah mengumumkan mendaftar calon sementara DCS sebanyak 583 bacalek terkait bacalek DPRD Kabupaten Labuhan Batu pada 18 Agustus kemarin, kini KPUD Labuhan Batu memasuki tanggapan masyarakat serta meminta masukan dari 19 Agustus hingga hingga Agustus 2023 mendatang. Komisioner KPU Divisi Teknis Penyelenggara Muhammad Ripai Harahap menjelaskan dari 71 peserta bacalek yang mendaftarkan partai politik kemarin, KPUD Labuhan Batu telah menetapkan yang tidak memenuhi syarat TMS pencalonan sebanyak 133 peserta, dikarenakan hampir rata-rata peserta tidak melengkapi persyaratan administrasi di KPUD Labuhan Batu. Namun hingga Jumat sore tanggal 25 Agustus 2023, KPUD Labuhan Batu belum menerima satupun adanya masukan dari tanggapan dari masyarakat Labuhan Batu terkait 583 yang telah ditetapkan sementara bacalek yang telah diumumkan oleh KPUD Kabupaten Labuhan Batu melalui media radio di Surat Kabar Harian. Terkait tanggapan dan masukan dari masyarakat yang ditetapkan calon sementara bacalek DPRD Kabupaten Labuhan Batu, KPU masih menunggu saran dan masukan hingga 28 Agustus mendatang. Selanjutnya, tahapan KPUD akan dilanjutkan dengan 29 Agustus hingga 31 Agustus mendatang. KPUD Labuhan Batu akan meminta klarifikasi terkait tanggapan dan masukan yang ditunjukkan kepada KPUD Labuhan Batu. Pemirsa, Bawaslu Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah mengajak mahasiswa untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pemilu 2024 sehingga tercipta pemilu damai. Ketua Bawaslu Kota Sibolga kepada mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Wasliyah Sibolga mengatakan mahasiswa sangat memiliki peran penting dalam menyukseskan pelaksanaan pemilu, terutama dengan ikut serta mengawasi seluruh proses pelaksanaan pemilu dan menciptakan kekondusifan pemilu. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan bisa memberikan pembelajaran kepada masyarakat bagaimana mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran pada pelaksanaan pemilu seperti mencegah terjadinya money politik. Sementara itu, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Wasliyah mengatakan bahwa mahasiswa harus memiliki andil yang kuat dalam menyukseskan pelaksanaan pemilu 2024 mendatang dengan cara mengawasi langsung pelaksanaan pemilu sehingga bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran yang kerap muncul pada pelaksanaan pemilu.
Salah seorang bakal calon legislatif DPRD Sumatera Utara tersandung kasus hukum dan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sumatera Utara. Namun, partai mencalonkannya dirinya disebut belum mengajukan pembatalan bacalek tersebut ke KPU Sumatera Utara. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus pada Polda Sumatera Utara menetapkan status tersangka terhadap salah seorang bakal calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara yang dicalonkan oleh salah satu partai. Bacalek DPRD Sumatera Utara berinisial IA ini ditetapkan tersangka atas dugaan kasus pengoplosan gas LPG 3 kg. Dirinya disebut ditangkap petugas di sebuah gudang pengoplosan gas LPG 3 kg di kawasan Binjai. Pasca penetapan dirinya sebagai tersangka, partai yang mengusungkannya sebagai bacalek DPRD Sumatera Utara disebut akan membatalkan pencalonannya. Namun, Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara mengatakan hingga kini partai belum memberi keterangan dan administrasi secara resmi terhadap pembatalan pencalonan tersebut. Ketua KPU Sumatera Utara Herdensi Adenin menyebut dalam ketentuan KPU, bacalek yang tersandung kasus hukum harus berdasarkan putusan pengadilan. Namun, wewenang ini lanjut mencalonkannya atau tidak berada di tangan partai politik yang mencalonkannya. Kendati demikian, KPU Sumatera Utara akan melakukan komunikasi lebih lanjut dengan partai politik guna mempertanyakan status pencalonan yang bersangkutan pasca KPU Sumut mengumumkan daftar calon sementara bacalek DPRD Sumatera Utara. Pemirsa, Raheliva Berlianta Malau, seorang pelajar SMA Negeri 1 Ronggur Nihuta, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, tewas terseret arus sungai Siponot di Desa Salaon, Tonga-Tonga. Jasad korban berhasil ditemukan oleh Tim SAR Danau Toba Pos Ajibata 4 hari kemudian. Tim SAR Danau Toba Pos Ajibata dengan menggunakan 2 unit kayak menyusuri sungai Siponot yang memiliki medan yang cukup sempit dan arus deras. Akhirnya berhasil menemukan jenazah Raheliva Berlianta Malau. Pelajar SMA yang dinyatakan hilang terseret arus usai terjatuh dari sepeda motor miliknya hingga terperosok ke sungai saat menuju sekolah. Jenazah korban ditemukan oleh Tim SAR Danau Toba Pos Ajibata tersangkut pada kayu pohon di dalam sungai Siponot. Evakuasi jenazah korban dari sungai berlangsung dramatis hingga 5 jam. Sementara jenazah korban berhasil dievakuasi Tim SAR hingga pukul 8 malam dari kedalaman tepi jurang sungai Siponot diperkirakan mencapai lebih 100 meter dan minimnya akses membuat evakuasi jenazah berlangsung alot. Koordinator Pos SAR Danau Toba Hisar Turnip mengatakan tepi jurang sungai Siponot yang diperkirakan mencapai lebih 100 meter dan minimnya akses untuk mengevakuasi anggota Tim SAR dan jenazah korban dari sungai pun menjadi alot. Tim SAR selanjutnya menyerahkan jenazah korban kepada pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka. Pemirsa, harga kebutuhan pokok masyarakat di pasar tradisional di Pasar Baru Panyabungan mengalami kenaikan. Seperti cabai merah dan cabai rawit naik hingga 15% dari harga sebelumnya. Sejumlah harga kebutuhan pokok seperti harga cabai merah dari Rp35.000 naik menjadi Rp45.000 per kilogram. Sementara harga jenis sayuran juga naik Rp2.000 hingga Rp3.000 per ikat. Salah seorang pedagang Abdul Rashid mengatakan naiknya harga sejumlah kebutuhan ini menyebabkan aktivitas jual beli menjadi sepi. Menurut pedagang, naiknya harga disebabkan berkurangnya hasil produksi dari para petani. Hasil panen para petani lokal anjlok akibat cuaca buruk sejak beberapa bulan ini. Hasil panen petani menurun hingga 50% dari biasanya. Sedangkan cabai yang berasal dari luar daerah stoknya juga berkurang. Dengan turunnya produksi, hasil pertanian tersebut sejumlah harga kebutuhan pokok menjadi mengalami kenaikan. Kalau untuk saat ini kebanyakan pemasok ke Mandailing Natal dari beras tagi sih borong-borong. Ekonomi masyarakat di sini memang agak terbebani juga dengan harga yang begitu melonjak kan. Memang langka rupanya cabai di Mandailing Natal, Bang. Memang kalau pasokan untuk cabai lokal memang berkurang. Kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat ini terjadi sudah hampir 1 bulan terakhir ini.
Pemirsa, kasus laka lantas yang terjadi di KM 59 Tol Tebing Tinggi Serdang Bedagai antara mobil dinas menabrak bagian belakang truk mengakibatkan 2 orang anggota TNI mengalami luka-luka. Dari visual amatir yang direkam warga, kedua personil TNI yang terlibat laka lantas di Jalan Tol Tebing Tinggi Sergai tersebut yaitu Prada M. Yaumil Habib, warga Dusun 2 Desa Air Joman, Kecamatan Air Joman Asahan. Sedangkan Prada Jansen Rialdi Marpaung, warga Desa Simondang, Kecamatan Panyabungan, Mandailing Natal. Kanit Gakum Polres Sergai Ibda Julvan Purba mengatakan kecelakaan di jalan tol bermula saat Prada M. Yaumil Habib bersama Prada Jansen Rialdi Marpaung menumpangi mobil minibus melaju dari kota Tebing Tinggi menuju kota Medan. Sesampainya di lokasi, Prada M. Yaumil Habib diduga kurang berhati-hati sehingga mobil menabrak truk yang dikemudikan Junaidi. Setelah menabrak truk, mobil yang ditumpangi anggota TNI Angkatan Darat itu menabrak pembatas jalan hingga ringsek. Pak Prada Yaumil Habib dan Prada Jansen Rialdi mengalami luka-luka dan keduanya langsung dibawa serta dirawat di RS Grand Medistra Pakam, Deli Serdang. Sementara itu, pengendara truk Junaidi dan Faisal merupakan warga Huta Dolok Maraja 1, Kecamatan Tapian Dolok, Simalungun tidak mengalami cedera. Namun untuk proses selanjutnya telah ditangani Subdenpom Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang. Pemirsa, lemang batok dari Kota Tebing Tinggi, makanan legendaris yang sampai saat ini masih menjadi incaran banyak orang karena rasanya gurih dan lemak serta memiliki tekstur lembut sesuai dengan selera masyarakat Indonesia. Masih tadi mohon maaf kami tidak bisa tampilkan karena kesalahan teknis, mungkin di lain kesempatan akan kami tampilkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafiq. Dan saya Nur Hasanah pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.